Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, sebagai orang Kristen, perkara mengenai menghakimi atau biasa disebut ngejudge menjadi salah satu hal yang sering dipertanyakan, yaitu apakah menghakimi benar atau salah menurut Alkitab, atau jika benar menurut Alkitab, apakah menghakimi boleh untuk dilakukan? Bukankah generasi saat ini sangat mengedepankan inclusivity dan sifat open-minded sehingga menghindari penghakiman atas keadaan atau status orang? Misalnya, penghakiman di kalangan anak muda, seperti gak seharusnya kamu begitu, itu tuh salah, kamu gak benar, masa orang Kristen seperti itu? Atau contoh yang marak di channel-channel YouTube terkait saling menjatuhkan dan mengatakan salah atau sesat pada hamba Tuhan atas pengajaran tertentu yang secara denominasi atau aliran gereja berbeda dari dirinya. Dengan kata lain, menyatakan bahwa ajaran mereka yang paling benar dan yang lain salah atau tidak alkitabiah. Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan menjawab pertanyaan besar, bolehkah orang Kristen menghakimi? Pertanyaan di atas muncul sebagai respon dari pengajaran Tuhan Yesus yang dicatat dalam Matius 7 ayat 1-2 tentang larangan menghakimi orang lain dengan ukuran manusia. Apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan menghakimi dalam ayat ini? Kata yang digunakan oleh penulis Injil Matius adalah krino, yang artinya memutuskan secara mental atau yudisial yang termasuk mengadili, mengutuk, menghukum, membalaskan dendam, menjatuhkan hukuman.
Albert Barnes memberikan komentar bahwa perintah ini merujuk pada penghakiman yang tidak adil. Sehingga dalam ayat ini, Kristus tidak mengutuk penghakiman yang dilakukan oleh seorang hakim. Karena proses penghakiman seperti itu, jika sesuai dengan keadilan, adalah sah dan perlu. Lalu, apakah alasan Tuhan Yesus mengatakan jangan kamu menghakimi? Selain karena makna menghakimi sebagaimana diuraikan di atas, Yesus menyampaikan di ayat selanjutnya, yaitu Yesus mengingatkan bahwa manusia yang menghakimi juga memiliki kesalahan yang sama dengan yang dihakimi, sehingga sukar untuk menghakimi secara adil. Sejalan dengan itu, Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa ketika seorang menghakimi orang lain, maka ia sedang menghakimi dirinya sendiri juga. Sebab mereka yang menghakimi melakukan hal-hal yang sama dengan yang dihakimi. Lantas, bagaimana dengan profesi sebagai seorang hakim? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat jabatan hakim-hakim dalam Perjanjian Lama. Dalam perintah yang diterima Musa di Ulangan 16 ayat 18, hakim adalah jabatan yang diberikan melalui penunjukan dan pengangkatan atas legitimasi yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga mereka memegang otoritas dan tanggung jawab untuk menghakimi dan harus melakukannya dengan penghakiman yang adil. Tuhan memberikan perintah dan peringatan yang tegas bagi para hakim dalam Ulangan 16 ayat 19-20 untuk tidak memutarbalikkan kebenaran dan menerima suap. Prinsip keadilan ini pun yang juga menjadi rujukan bagi jabatan hakim di masa sekarang ini. Dengan kata lain, tanpa penunjukan dari pemerintah yang ditetapkan Allah sebagai hamba Allah untuk kebaikan kita, tidak mungkin seseorang dapat menyandang jabatan serta memiliki otoritas sebagai seorang hakim. Maka, hakim harus terlebih bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberikan kesempatan dan kepercayaan tersebut. Selanjutnya, bagaimana dengan kasus yang terjadi dalam gereja? Bukankah kita memiliki hukum Tuhan yang standarnya lebih tinggi daripada hukum dunia? Bagaimana jika seandainya ada jemaat yang melakukan pelanggaran terhadap hukum dan perintah Tuhan? Paulus dalam 1 Korintus 5 ayat 12 menyatakan bahwa jemaat Korintus juga menghakimi mereka yang tergolong jemaat. Apakah itu artinya kita boleh menghakimi sesama jemaat? Kita perlu mengerti bahwa penghakiman yang dimaksudkan oleh Paulus adalah bentuk pendisiplinan gereja. Paulus menekankan bahwa dosa harus dibenci dan orang yang hidup dalam dosa harus didisiplin. Disiplin yang dijatuhkan semata-mata untuk menjaga kekudusan warga jemaat secara pribadi dan seluruh jemaat. Pada waktu itu, jemaat Korintus berada dalam kondisi memprihatinkan, yaitu ada di antara jemaat yang melakukan perbuatan memalukan, yang bahkan tidak dilakukan oleh orang kafir sekalipun, serta sombong rohani. Jemaat Korintus merasa bangga karena menganggap sikap mereka yang menerima orang-orang yang melakukan percabulan dalam komunitas jemaat adalah suatu kemajuan. Saat ini pun terdapat kecenderungan gereja yang enggan mendisiplin jemaat karena takut kehilangan jemaat atau takut disalahpahami dan dimusuhi. Akibatnya, perbuatan dosa dianggap wajar atau dikompromikan. Orang percaya memang tidak boleh menghakimi satu sama lain, tetapi tugas gereja untuk mendisiplinkan jemaat adalah suatu keharusan untuk menjaga reputasi gereja dan kerohanian jemaat dari kompromi terhadap dosa. Pada akhirnya nanti kita akan menjadi hakim bersama Tuhan Yesus. Karena itu, kita tidak boleh saling menyerang dan saling menghakimi orang lain, apalagi dilakukan secara frontal dan terbuka. Misalnya menghakimi di media sosial, seperti hamba Tuhan yang satu menyerang hamba Tuhan yang lain dengan label sesat, melalui penilaian dari sudut pandang doktrin yang berbeda dari yang dikritik, dan menyatakan yang lain salah dan hanya pengajarannya saja yang paling benar. Mari kita bertobat dan tinggalkan hal-hal seperti itu, yang hanya menyebabkan perpecahan dan kebingungan di kalangan jemaat. Karena kebenaran akan dinyatakan pada hari penghakiman Tuhan tiba. Amin. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan memulai ibadah kita yang kedua pada pagi hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Dan puji nama Tuhan, saya percaya setiap kita diberkati sepanjang bulan April. Dan kita masuk di bulan yang baru, bulan Mei. Kita percaya Tuhan yang baik selalu menyertai kita. Amin. Kasih salam samping kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Kita
siapkan hati kita Bapak Ibu untuk memulai ibadah yang kedua di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa Bapak Ibu Saudara. Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang minggu. Bahkan sepanjang bulan bulan April Tuhan. Kami merasakan penyertaan dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mengakui kami ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami datang, kami mencari wajah-Mu. Kiranya Tuhan berkenan hadir. Mohon suci kuduskan setiap kami Bapa. Makasih Bapa kami yang baik. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Yesus engkau yang siap beribadah. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Kita percaya tahun ini kita masuk dalam visi yang baru, yaitu bangkit dan jadilah pemenang. Saya percaya setiap kita yang datang pagi ini adalah orang-orang yang pemenang. Lebih daripada pemenang, amin. Kasih tahu samping kanan kiri, katakan kamu lebih daripada pemenang. Bangkit dan jadilah pemenang. Pemenang-pemenang dalam Kristus. Mari sama-sama kita tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Kita akan pelajari satu lagu baru Bapak Ibu. Mari sama-sama. Rise up, be victorious.
dahsyat mau melambaikan tangannya. Saya percaya setiap orang yang merasakan kebaikan Tuhan akan menceritakan ke banyak orang bahwa Tuhan kita itu baik. Tuhan kita itu dahsyat. Tuhan kita itu luar biasa, amin. Kasih tahu samping kanan kiri, katakan kamu adalah saksinya Tuhan. Mari mulai ceritakan kebaikan Tuhan, nama Yesus adalah nama yang berkuasa, amin. Yang percaya mari kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Tidak ada nama lain Tuhan, nama yang berkuasa, nama yang sanggup menghancurkan kutub, nama di atas segala nama, namamu Tuhan Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, datangkan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Mari bangkit, bangkit, serukan nama Yesus. Yesus, Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Mari kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Yo, sama-sama, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Namamu Tuhan, nama di atas segalanya. Mari jemaat Tuhan sajakan pujian ini, katakan bangkit, bangkit. Nama Yesus, maju. Mari dengan imanmu Bapak Ibu. Amin. Oh yang percaya, mari sama-sama katakan nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Maka kita tepuk tangan di atas kepala. Saudara percaya, amin. Haleluya. Sebelum duduk Bapak Ibu, kita akan memperkatakan 5 hati Pentakosta yang ketiga. Mari bersama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan bangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Bolehkah kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus? Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Dan tiba saatnya Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan yang pertama. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu, persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan kita bisa dapat hadir oleh karena belas kasihan Tuhan. Marilah kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur oleh karena belas kasihan yang Tuhan berikan kepada kami boleh bersukacita untuk menghadiri kebaktian pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh Tuhan menerima firman-Mu agar kami semua menjadi pelaku-pelaku-Mu. Dan sebelum kami memberikan pemberian yang tulus ikhlas dari kami, kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi, berlimpah-limpah sesuai dengan kemuliaan dan kekayaan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.
saja angkat pujian ini dengan segenap hatimu. Katakan, Tuhan, Kaulah pengharapan kami Tuhan. Suaralah banyak tangan. Benar Tuhan, oh Jesus, Kaulah berlindung. Amin. Angkat suaramu, katakan mulutku. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari nyanyikan nyanyian ini, katakan mulutku penuh dengan pujian. Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku ini hanya bagimu Tuhan. Sepanjang hariku kepadamu ya Allah. Biar musik angkat pujian ini, mari kita sembah Dia. Bawa pujian baginya. Biar mulut kami terus penuh dengan puji-pujian. Oh, ada pengagungan bagi Raja kami. Ada syukur. Kau baik Tuhan. Mau terus bernyanyi bagimu Tuhan. Terima kasih. Mari terus sembah Dia, sembah Dia yang layak, Dia yang layak dimuliakan. Kami mau bermazmur, kami mau bernyanyi bagimu Tuhan. Hanya kepadamu ya Allahku, hanya kepadamu ya Tuhan.
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku, kepadamu ya Allah. Kami panggil namamu Tuhan, kepadamu ya Sambil bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, nyanyikan nyanyian ini, katakan mulutku. Mulutku dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
kami berterima kasih karena kami memiliki Tuhan yang hidup, yang nyata kuasanya atas hidup kami. Kami bersyukur kami masih boleh diizinkan hidup. Kami boleh menikmati apa yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Bahkan lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Karena sesungguhnya firman-Mu lebih daripada hidup. Berfirman Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Hibur, tegur, nasihati dan berkati kami supaya ketika kami keluar dari rumah-Mu ini kami boleh berjalan dengan kepala tegak layaknya seorang pemenang di hadapan Tuhan. Berfirman Engkau Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan Anda duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan hari ini ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya, Tuhan rumah juga di tempat ini, gembala, koordinator dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersukacita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-27. Kalau saudara sudah mendapatkannya, mari kita membaca bersama-sama dengan saya. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-27. Dapat semua? Boleh kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ada dua hal yang diangkat oleh Tuhan Yesus bagi kita pada hari ini, yaitu bicara tentang orang bijak dan orang bodoh. Ini tidak ada hubungannya dengan pendidikan, dengan status, ya, atau dengan latar belakang. Tetapi ini bicara tentang bagaimana saya dan Anda memiliki satu tafsiran yang benar tentang Tuhan kita itu, tentang kekristenan. Kita akan menjadi selamanya kecewa kalau kita menafsirkan banyak hal itu tidak dengan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, marifat yang datangnya dari Tuhan. Dan selamanya kita akan menjadi orang-orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Bodoh ini kan berbeda dengan tolol gitu loh. Ya. Bodoh ini bicara tentang bagaimana orang itu tidak mau memakai gitu. Ya. Bahkan memiliki satu penafsiran yang berbeda yang seperti Tuhan anugerahkan. Saya berhadapan pastinya harusnya dengan orang-orang yang bijak hari ini. Amin, saudara. Ya. Pak, Bapak mau bedakan apa tentang bijak dan bodoh? Sederhana. Ini satu hal aja ya. Kalau kita biasa dulu beribadah dengan offline, onsite seperti ini, kenapa kita harus tinggal di rumah? Ini tanpa ada maksud untuk merendahkan yang online, tidak. Kan dulu bagus tuh. Terus ada katakanlah pandemik gitu. Katanya sesuatu yang baik, yang bagus, ya, yang biasa dilakukan. Kenapa kita harus rubah? Gitu? Except, gitu, terkecuali ada sesuatu. Gitu. Menghormati orang tua, itu kan sesuatu yang baik. Amin.
Kenapa kita harus rubah? Beribadah, berjumpa dengan Tuhan. Tapi memang multitafsir. Bagi orang-orang, saya tidak bilang mereka bodoh. Tetapi tidak berlaku bagi yang bijak, itu aja. Orang yang bijak akan bilang, aku masih punya kaki. Aku masih punya hidup, nafas, kesehatan. Kenapa enggak gitu aku datang beribadah, kan gitu. Ya. Ya kalau mau cari gampangnya semua di rumah aja. Ya. Tapi ada multitafsir bilang, oh tuh gereja mau kumpulin duit. Nah, jadi terus kembali lagi berputar. Ya kan? Contoh perpuluhan. Ya. Orang bijak gitu. Sudah tahu perjanjian lama, perjanjian baru dan sudah diajar seperti itu. Ya buat apa kita enggan untuk apa ya? Kita nggak berkorban di situ, belum berkorban. Begitu saya dan Anda memberkati atau memberikan perpuluhan, ya, kita sedang hanya mengembalikan aja. Kalau Anda dikasih modal, ya, 100% katakanlah, dari orang tanpa bunga, tanpa interest, tanpa jaminan apapun, saya yakin dan percaya kita juga bisa mengembalikannya dan harus mengembalikannya yang menjadi milik orang itu. Kan kita dapat keuntungan sudah. Pakai 100%, seumur hidup lagi. Mana ada sekarang kredit seumur hidup. Hanya dalam Tuhan. Dan dia nggak minta 100%. Dia hanya bilang, ya kalau engkau mengasihi dan mencintai. Karena saya punya kasus dulu ada orang pinjam uang dengan saya hampir 1 miliar. Sampai hari ini nggak kembali. If you were me, kalau Anda jadi saya, pasti Anda punya perasaan yang sama lah. Kalau kita masih manusia nih. Ya. Jangan multitafsir. Ya kan? Punya utang uang, kembalikanlah gitu. Kan masih punya nurani. Saya nggak tagih loh Pak, Bu, enggak. Sampai hari ini nguap gitu aja. Mestinya kan, mestinya ini, mestinya. Kalau saya jadi orang tersebut, ya, berapapun saya kembalikan, saya cicil aja. Kenapa? Karena itu bisa jadi rasa malu seumur hidup. Iyalah. Anak saya akan bertumbuh kalau ketemu dengan anak dia, akan bilang, lu, bapak lu utang tuh sama bapak gue. Ya kan? Istri ketemu istri saya pasti, aduh ya, tuh, ini yang utang, nih yang utang. Itu bukan mempermuliakan tapi mempermalukan. Keturunan. Benar. Bahkan kalau ada orang punya hutang, walaupun belum dikembalikan, tapi dia kembalikan berapa aja. Itu menurut saya harga dirinya terjaga. Ya memang belum punya. Saya pernah punya kasus, punya hutang di kartu kredit. Saya bilang saya cicil. Yang utang saya 27 juta, saya bilang saya cicil 200 ribu tiap bulan. Marah sih, tapi akhirnya dia bilang gini, 7 kartu kredit apa 8 kartu kredit pada saat itu bersamaan, dari 16 kartu kredit dulu saya punya. Mereka bilang apa? Ini orang gak layak untuk dipenjarakan atau dituntut secara hukum karena dia mau bayar. Tuh. Dan yang kedua gak bisa secara pidana atau perdata karena saya pernah bayar. Dan toh, walaupun saya dapat keringanan gitu, saya bayar sampai selesai. Kenapa? Karena nanti saya naik ke atas panggung. Ada orang bank salah satu, kan kita nggak tahu. Betul nggak? Terus mulai cerita, ini pendeta bacotnya gede juga nih. Padahal lo tau nggak, bahwa dia pembobol bank. Ngomong tentang berkat, betul nggak? Dan rasanya Anda harus setuju dengan saya. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan kita hormati. Tapi kalau hamba Tuhan itu yang menyampaikan firman, hidupnya sehari-hari sama seperti yang dia khotbahkan, rasanya kita memiliki satu respon yang baik. Betul ya? Tapi kalau Anda naik, ada hamba Tuhan naik, terus tiba-tiba tetanggamu itu aja pernah atau berjalan sama dia punya suami atau orang ini punya istri atau sebaliknya, atau tahu bahwa dia tampar istri atau dia bercerai. Saya yakin dan percaya.
rasa hormatmu berkurang. Betul ya? Oleh sebab itu kita beruntung, kita punya Tuhan yang sempurna. Yesus tanpa cacat. Ya, coba Anda mau cari di mana kecacatannya, except ya, yang ya biasalah. Orang tuh kalau mau kais-kais rezeki, jujur aja, di dalam Yesus tuh laku, laris manis. Coba Anda ngomong tentang nabi yang lain, kurang laku. Tapi ngomong tentang Yesus, Trinitas, laku. You know why? Karena kekristenan tuh jiwanya pengampun. Terus melupakan dan udahlah. Ditanggepin, tambah like, tambah subscribers, tambah views, betul nggak? Sekarang kan orang dicari itu tuh, di TikTok gitu kan. Kalau Anda tanya kepada saya, Pak, TikTok Bapak yang baru ini viral, itu orang lain yang bikin. Saya di gereja orang lain. Tiba-tiba yang nonton 1,5 juta gitu, dan di lain tempat di 500-an ribu, terus ada 300, 400. Saya yakin itu semua karena Tuhan aja. Saya bicara juga tentang pengampunan orang tua. Rupanya mengena, ya, memang itu firman, dipukuli. Ada lagi yang jawab, memang sayang ya pendeta ini enggak beralasan kenapa dia dipukuli. Dia mau alasan enggak alasan tetap dipukuli, Pak. Itu masuk dalam masalah hukum. Bahkan dipukul di tempat-tempat kematian. Saya enggak sebut itu. Papa saya pukul saya di tempat kematian. Di sini. Dan saya selalu menghindar. Saya minta maaf, maafnya maaf. Ampun Pak, ampun Pak, ampun. Ya kalau saya ceritakan lagi jadi panjang. Saya lihat ibu saya selalu dizolimi. Selalu ibu saya salah. Kalaupun salah, tegur baik. Jangan dipukuli. Lama-lama anaknya juga besar. Anaknya lihat itu, ketidakadilan. Saya hanya bilang, jangan pukul mama. Dipukuli. Jadi orang kalau sudah ada di dalam, dipenuhi dengan roh kejahatan, saudara, enggak pakai alasan. Anda lihat, Yohanes 10 ayat 10 bilang bahwa pencuri datang itu hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus untuk memberkati, memberikan kita hidup, bukan hidup yang biasa loh. Yohanes 10 ayat 10 bilang dalam segala kelimpahan, segala kelimpahan. Jadi boleh kalau hari ini di gereja ini saya bilang, saya hanya melihat firman Tuhan. Kalau di ruangan ini ada yang bilang, saya hidup Pak, belum diberkati, aduh saya hidup kurang Pak, kurang. Saya berani katakan, hati-hati loh. Kalau Anda bilang begitu, Anda sedang berdosa kepada Tuhan. Karena Tuhan mati ya untuk menebus kita supaya kita yang miskin jadi kaya, Dia yang kaya dimiskinkan, dan Dia memberikan kita hidup dalam segala kelimpahan. Jadi not only money nih, money ini sekarang orang lagi sensitif banget gitu dengan money ya. Orang mengembalikan perpuluhan, orang lain tanggapin. Padahal sih jujur ya, duit bukan duit dia gitu, kenapa dia yang komentar gitu. Betul nggak? Betul nggak? Urus aja diri lo gitu ya. Bahkan sekarang multi tafsir banyak. Kalau kita nggak kurang hikmat kebijaksanaan, kita terjerumus. Betul. Nanti kalau saya bilang dengan Anda tentang LGBTQR, ya, itu sedang masuk di seluruh dunia. Kalau di luar negeri saja Anda bicara tentang LGBT, ya, itu Anda sudah masuk ranah hukum. Langsung disuh. Tapi setidaknya pemerintah Inggris saja, gereja Inggris maksud saya, mereka meminta maaf kepada jemaat karena sampai hari ini tidak mengizinkan perkawinan sejenis, pernikahan sejenis. Ya saya tidak tahu sampai kapan itu mereka bisa bertahan. Karena memang pemerintah Inggris sudah meresmikan itu, menyatakan itu. Ya saya bukan merendahkan gitu ya. Ya kalau kita
ikut ajaran Tuhan kan memang begitu. Tapi bisa multitafsir, ya. Ya kan dibilang ya kita harus mengasihi, ya udah deh. Masuk itu semua. Kita harus mengasihi, gimana dong? Saya pernah punya teman, mungkin Anda pernah dengar puluhan tahun yang lalu saya khotbah di sini. Dia, tukang main perempuan. Dan waktu saya tanya, kenapa sih lo begitu? Han, gue nih sedang melakukan firman Tuhan. Gue mengasihi itu perempuan-perempuan. Gue kasih dia Han berkat semua. Kesian dia Han gitu. Saya liatin ya, memang firman Tuhan Anda mau bawa kemana-mana masuk. Masuk. Betul nggak? Masuk. Untuk membenarkan diri masuk. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Wah, kita multitafsir. Kecuali karena berzina tanda kurung. Mulai. Ada teman saya bilang bahkan, kenapa gereja tidak membuat satu institusi gitu ya. Ada pranikah, kenapa juga enggak ada pracerai. Harus konseling perceraian. Tapi saya jawabnya sederhana aja sih. Karena memang Tuhan bilang tidak boleh, jadi enggak ada institusi itu. Halo, enggak ada. Nikah ada, cerai enggak ada, karena gereja tidak mengakuinya. Tuhan tidak mengakuinya. Sehingga ahli Taurat, orang Farisi datang. Tapi Musa dalam hukumnya dia tetap memberikan surat cerai. Yesus bilang, karena kau memaksa. Kalau dipaksa, ya Musa, ya nih. Mungkin diancam kali, betul? Pendirian depan ribuan. Gue mau cerai. Saya juga kalau anak saya, ancam saya gitu. Pak saya mau cerai, mau terima kayak enggak terima kayak. Pokoknya aku mau cerai, katakanlah seperti itu. Ya saya bisa apa? Dia mau cerai kok. Tapi saya mau berkatakan kepada Anda, bahwa Tuhan dari dulu tidak pernah berubah, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Ya kalau saya jadi hamba Tuhan, ya pegang aja itu. Yang saya sudah nikahi 32 tahun. Anda pikir enggak ada gitu niat kalau lagi ribut. Kita ini bukan orang-orang muna, betul nggak? Tanya deh suami-suami di sini, Pak, betul nggak Pak? Kalau angkutan, ya kan, dibegal Pak, benar nggak? Terus istri bilang, lu sih lu urus. Bapak udah urus kemana-mana gitu. Begitu capek gitu, mana kok belum keluar juga sih? Lama-lama kan ribut, jadi bukan ribut tentang truk, tapi muatan truknya itu tuh. Muatan hati kita di situ. Saya sih kalau ditanya gitu ya jujur aja, mau cari yang sempurna, tapi mana ada sih yang sempurna? Yesus yang cuma sempurna. Waktu kita kenakan Yesus dalam hidup kita, maka sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku, kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu. Jadi kalau Anda mau cerai nyanyi itu aja. Sempurnalah. Jadi pernah juga dalam satu pertengkaran, udah tinggi Pak, udah tinggi. Tapi Tuhan bilang sama saya, turun. Saya bilang sama Tuhan, kenapa kau nggak bicara sama dia? Ya bisa aja Tuhan bilang, saya udah bicara, cuman belum kegerakan aja terjadi. Kau duluan, kau hamba Tuhan. Katanya bawa firman terus menerus gitu. Aku menegur kamu gitu. Langsung deh. Kalau aku duluan bukannya malu Tuhan. Bukankah aku ini imam? Bukankah aku pemimpin? Kepala rumah tangga, apa malunya apa? Enggak ada malu. Aku ditelanjangi di atas kayu salib enggak malu tuh. Ditonton, disaksikan oleh orang-orang bahkan yang aku telah sembuhkan, aku telah berkati. Mereka bersatu padu dan menonton aku. Aku untuk ribuan, jutaan, miliaran orang enggak malu. Kau cuma buat istri orang lain enggak tahu.
Ya udah hampiri aja. Kita punya banyak cara kok ya. Ada sesuatu yang tidak bisa dibicarakan, kita bicara sih. Yang sebetulnya nggak biasa, cuman remeh-remeh. Dengan bahasa yang nggak jelas. Ma ini kemana ma gitu. Istri saya lagi sedih, dia jawab juga, apa sih? Ini kemana kan? Nggak ada kan. Maksudnya apa? Nah itu maksud saya emang mau baik aja. Dan percayalah kita kalau sudah bertahun-tahun menikah, bahasa kita dimengerti oleh istri. Setuju nggak? Setuju nggak Pak? Ya? Ini gimana? Hah? Istri, terserah lo lah, ya kan? Udah kasih dia pelukan, yakinnya saya. Kalau istri yang benar di hadapan Tuhan juga terima itu. Istri akan bilang, dari awal aku mau yang begini nih. Ya kan, pacaran 45 tahun yang lalu, ya mah? Ya dong Pak, langsung bilang iya. Ya kan, betul. Saya ingat, iya dulu. 25 kilometer saya jalan kaki aja rela. Bener, rumah saya dulu di Percetakan Negara, dia di Menteng, itu puluhan kilo itu. Jalan kaki bos, hanya buat dia, cuman lihat dia. Padahal malam-malam pulang saya telepon lagi di kelurahan, bayangin. Ngantri bareng sama maaf nih pembantu, sama buruh, waduh zaman dulu kan cuma ada di kelurahan telepon. Nah, saya juga susah. Dari depan saya tuh, aduh pembantu kalau telepon malam-malam, Yesus. Cunung kerape, nukoro kodo, nukojo. Lawis aja ngomong. Itu kan ada kaca, saya liatin. Terus dia, opo. Saya bilang lama nih, aduh lemes. Ya tunggu, ini nggak bisa ditunggu. Terus dia bilang, ya udah ngantri. Ya saya udah bagian terakhir. Terus saya bilang mau berapa lama lagi, saya pikir kok dia kaya raya banget ya. Itu pulsa, duitnya kok koinnya tuh nggak habis-habis, ternyata dibolongin saudara. Pakai benang, teng gitu. Ya sampai Yesus datang kali yang kedua juga ya kan. Itu nggak akan habis. Terus saya bilang, Mbak tolong 5 menit, Mbak tolong 5 menit, dia kasih juga. Terus saya bilang nggak usah pakai duit emas ya, karena duit saya aja tuh antik sakti. Udah saya cuma langsung puter, tek, masuk, set, gantung itu benang digantung. Akhirnya saya ikut penyakit dia juga, kelamaan juga. Langsung itu Mbak bilang, minjem lama. Cuman ngomong gini, halo, nih. Duh, kita dengar gitu aja, aduh ya, kayaknya ku ingin tetap di sini gitu. Saya bilang, halo sayang. Baru pulang udah telepon lagi. Saya bilang kangen. Ngantuk, kangen, ngantuk. Terus saya bilang ya udahlah kamu tidur ya, kangen. Terus saya bilang ngantuk. Terus gini, besok pagi kan udah datang lagi. Jam berapa tuh? Yuk kita lihat kebenaran firman Tuhan ini. Jadi kalau kita mengikuti patron Tuhan, jujur ada penderitaan, betul nggak? Ada proses, betul nggak? Tapi kita semua pasti bisa melewatinya. Ada Tuhan gitu loh. Nah yang pertama, coba Anda lihat di dalam bagian yang pertama, Alkitab bilang setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Jadi kalau orang bijak itu tahu diri. Halo. Tahu diri, ibadah nggak ngantuk, tahu diri. Setuju nggak? Iyalah, tahu diri lah. Jangan malu ditonton oleh orang lain. Malaikat kan ada di sini semua, tahu diri. Nanti kalau dia menampakkan diri malu loh kita. Atau Anda lagi tidur, atau Anda diberikan muka Anda sudah difoto oleh malaikat. Kita, begitu, gue jelek amat ya. Itu ada di sorga tuh ditempel. Kalau jadi istri tahu diri, jadi suami tahu diri, bijak. Nah ini bicara tentang dasar kita apa. Ya, Alkitab bilang, ia sama dengan orang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Batu itu dasar.
Dasar pernikahan Anda apa? Dasar melayani apa? It's about money, money, money. Or it's about Jesus, Jesus. Beda nanti, dapatnya juga beda. Dasar Anda pergi ke gereja jadi orang Kristen percaya Kristus apa? Dasarnya harus satu. Yesus, kau dasar yang teguh. Yesus. Kalau dasarnya gembala, dasarnya koordinator, dasarnya jemaat, jujur nih, mengecewakan. Ya kan? Ada koordinator yang kadang-kadang memang dia lagi merenung sesuatu, merenungnya tentang lagu rohani. Apa tuh yang bait kedua apa? Anda liwat. Nggak nyambung kan? Anda udah, halo, dia nggak jawab. Lagi merenung lagu, langsung kita bilang, dasar. Di koordinatornya sombongnya bukan main. Ini hari terakhir gue di sini. Dih. Dia datang ke gereja, dasarnya hanya cuma mau terima senyuman dari gembala atau dari koordinator. Salah. Ya kan? Dia buang muka Pak Pendeta, saya masuk dia buang muka, ambil mukanya. Betul gak? Taruh lagi di tempat semula. Ya. Dasarnya apa? Karena uang. Capek. Tapi dasarnya gini, because I love you Lord. I love you so much. Aku datang ke tempat ini secara onsite because I love you so much. Takutnya nih Pak, Bu, ini kan saya aja bukan Anda. Begitu udah kena sakit penyakit aja baru. Bawa saya ke gereja. Jawab sama istri. Papa kan udah gak bisa jalan, bawa Papa ke gereja. Anak-anak bilang, dulu waktu Papa sehat, Papa gak mau ke gereja. Sekarang Papa tobat. Udah bagus daripada dia gak bertobat, tapi sayang kan. Saya seumur hidup saya gitu, ada dua hal. Pertama hari Minggu gak ke gereja. Biar saya gak khotbah, gak saya gak ke gereja. Dulu ada tahun baru, terus saya lagi tidur, saya bangun ternyata istri saya dan anak-anak saya udah gak ada gitu. Saya tanya sama pembantu, ke gereja, waduh. Memang waktu malam tahun baru saya sudah 2 kali. Tapi ini kan tahun baru, harinya tanggal 1. Saya bilang kan udah Tuhan tanggal 31, itu kan tutup tahun. Kata Tuhan. Tutup tahun lo kan bersyukur, sepanjang tahun gue pelihara. Oh iya betul. Nah ini kan awal tahun. Supaya engkau serahkan ini sepanjang 365 hari dalam tanganku. Kau kan mau selamat, rezeki mau oke-oke kan, mau umur panjang, gak kena sakit penyakit. Iya. Terus saya bilang, Tuhan kan saya cuma tanya, jangan marah-marah. Lu sih. Gak tahu diri. Langsung saya mandi, saya telepon dia. Ma di mana? Udah masuk gereja. Ma tunggu gue. Gue juga ikut. Itu tahu diri. Dasarnya Kristus. Mandi. Sampai di sana naik taksi, saya pakai topi, pakai kacamata. Karena gereja ini saya sering khotbah. Masuk ke lift, begitu masuk ke lift, waduh itu encim-encim lihat saya, kayak saya kenal nih gitu. Terus saya gini, enggak kayaknya saya kenal. Saya jawab, encim salah kali encim. Iya coba buka kacamata, waduh. Saya bilang, saya lagi gak enak, ini coba buka kacamata kalau berani. Mau gak mau saya buka kacamata, tuh kenal gak? Tuh kan, ini Pak siapa ya? Pintu terbuka, dung saya jalan. Itu jemaat langsung, itu Pak siapa ya? Begitu saya lihat istri saya, terus ketemu koordinator, aduh shalom Pak Yanus. Saya pakai topi gimana nih? Nah, buka aja lah, ya kan? Terus itu encim betul lihat saya, wih betul, gitu. Akhirnya saya dikasih di depan, saya bilang jangan, saya di belakang aja. Enggak Pak di depan. Kenapa saya mau beribadah? Padahal sepanjang minggu, 52 minggu saya beribadah. Saya menyampaikan firman, dasarnya Kristus, bukan gengsi.
Kenapa saya bisa tegur dia? Sampai hari ini loh. Yo, suami-suami di sini yo, I challenge you. Nikah 32 tahun, berapa ratus kali kita debat, selalu yang datang saya. Betul nggak, Ma? Orang bilang tuh saya pengecut lah, saya takut istri lah. Enggak, saya nggak takut istri. Buat apa istri ditakutin, ya kan? Dipelototin aja dia diam. Ya, ada cerita tuh, ada ketika orang-orang sudah mati naik ke sorga, ketemu Petrus, Petrus terus bilang, yang takut istri sebelah kanan, yang nggak takut istri sebelah kiri. Ternyata yang takut istri penuh. Hanya tinggal satu orang di situ yang tidak takut istri. Tapi nggak lama dia, hanya tinggal satu orang yang dari yang penuh itu pindah ke sini. Petrus lihat, wah luar biasa nih si engkau. Terus dia samperin, kok luar biasa. Hidup you luar biasa. Cuman saya mau tanya nih, apa sih resep you ada di barisan tidak takut istri? Si engkau bilang, saya juga di sini disuruh istri saya. Jadi kalau dasar hidup kita ya, melayani Tuhan karena cinta Yesus itu benar. Nanti kita lihat gaji, betul ya? Segala kebutuhan, keperluan ya, dia akan cukupkan, Pak. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, coba Anda lihat di ayat yang ke-25, Alkitab bilang kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas. Lihat, hujan, banjir, angin, itu prinsip yang Anda tidak bisa rubah itu. Kalau sudah ada angin kencang, ketika hujannya juga sudah besar, pasti ada banjir. Ya, kita berdoa di sini bebas banjir ya. Karena lantai 3 bebas banjir. Ya. Prinsip dalam hidup kita tadi saya bilang, harusnya firman Tuhan. Tidak boleh ada yang lain. Ya. Kalau firman Tuhan katakan, hai istri tunduklah kepada suami, hai suami kasihlah istrimu. Ya. Maka kita harus lakukan itu. Rasanya Anda tidak akan pernah suka kalau saya bercerai dengan istri saya, terus saya masih tetap ada di atas panggung. Anda akan bilang, mau ngomong apa dia? Betul nggak? Iya, harusnya seperti itu. Ya. Dengan segala alasan. Ini kami hamba-hamba Tuhan, kalau menurut saya sebagai hamba Tuhan harus jaga hidup dengan benar. Supaya apa? Tidak terjadi penolakan. Ya. Saya boleh hafal firman dari Kejadian sampai Wahyu, tapi kata Tuhan kalau nggak ada kasih, dan kasih itu harus kepada Tuhan dan orang terdekat dulu. Ini nih, pakai baju putih. Dia 5 kali saya khotbah, hari ini dia tetap di situ. Ini bisa keempat dan yang kelima di luar gereja ini, khotbahnya kan saya ulang. Dan dia harus duduk. Saya juga kalau lihat dia kelamaan stres juga Pak. Karena liatin saya terus gini. Dan ini kan di bawah ada mall ya. Di Plaza Indonesia ada gereja, kami tuh ada mall juga. Banyak saya khotbah tuh di bawah ada mall. Saya suka bilang sama dia, kamu ke bawah aja. Lihat-lihat tanpa beli. Dan dia pegang kartu kredit saya, beli aja. Ya. Karena stres juga loh. Istri lihat 4-5 kali, ini satu hari dia mendampingi 32 tahun. Pasti banyak khotbah saya, dia hafal luar kepala. Sampai lucu-lucunya, gerakannya dia tahu. Tapi jadi kekuatan bagi saya, dia tetap ketawa. Terus, gitu. Berarti masuk, betul. Dan jujur, berarti dia juga lihat hari-hari hidup, pasti. Kalau enggak nih Pak, nggak mau lah, istri mana sih ya? Dengar suaminya bohong, lagi bohong. Ya. Pasti istrinya akan bilangin, Tuhan biarkan dia di panggung, jangan turun-turun Tuhan. Karena di atas dia betul-betul diurapi.
Tapi di bawah dia dikurapi. Kadang dalam hidup saya izinkan dia ngomong. Saya nggak boleh bilang, firman Tuhan berkata. Boleh. Ada bagian juga dia bisa ngomong. Ada bagian juga dia, minta apa. Gitu. Sama siapa lagi dia meminta, selain kepada Tuhan kan juga Bapa dunianya ini. Wajar, kalau dia minta tuh dia tulis, dia cukup terhormat, dia nggak minta langsung dengan tulisan. Dia takut suaminya ada, tidak ada. Nggak tahu dia, tapi yang dia tahu dengan tulisan nggak bisa ditolak. Dia taruh itu semua pengeluaran, baru dia taruh di atas meja rias, dan itu pasti saya baca, karena mau rias. Biasa kalau rias terus langsung lihat itu. Saya kalau lihat angka pusing. Aduh, gitu. Tapi saya tahu dia mau minta kemana. Ya. Jadi tidak ada satupun permintaan dia, jujur ini di atas panggung, tidak saya jawab. Pernah nggak saya jawab? Nggak jawab. Nggak pernah. Berusaha. Saya suka bilang kesian, ya Tuhan. Dia menemani saya kesian. Ya. Kadang di luar kota, lewatin plane, pesawat itu berapa ratus kali. Belum yang udah mau jatuh tuh saudara. Wah kita doa kenceng. Saya dalam nama Yesus dia. Saya pegang tangan dia, terus dia liatin saya. Berharap sama Tuhan Pak, jangan sama gue. Nah, udah goyang. Dan hari ini selamat punya anak 2 dan mereka sudah lulus. Yang dua-duanya S2. Bahkan yang pertama sudah mau masuk S3, ambil teologi ya. Sudah ambil sedikit di University of Jerusalem, ya, Hebrew. Dan anak saya yang kedua itu di Paris yang S1, S2-nya selesai di Indonesia, terus dia teruskan di Boston, di Amerika Serikat, Business of School, ya, Harvard, ya. Dan dia juga lulus dengan cum laude, dua-duanya cum laude. Gitu. Saya kalau lihat mereka berdua, saya lihat pekerjaan Tuhan di sini. Banyak orang bilang, ya orang yang tidak menghidupi pasti multi tafsir. Tapi saya punya tafsiran sendiri. Saya berjuang, saya mau lihat anak-anak saya berhasil. Dan keberhasilan itu nggak jauh dari prinsip. Tuhan bilang kita harus hidup kudus, benar, berkenan. Ya kita lakukan aja itu. Kadang menyalibkan diri itu susah Pak. Tapi kita harus lakukan itu. Saya percaya dengan kasih karunia, sangat percaya banget. Tapi saya mau katakan juga buat saudara, orang yang percayakan kasih karunia pasti hidupnya mau benar. Pasti dia pelaku firman. Enggak sembarangan gitu. Ya. Dan kalau dia menafsirkan kebenaran firman Tuhan, harus sesuai dengan inspirasi yang dia terima dari Roh Kudus. Kan Alkitab ini juga tidak ditulis oleh tangan Tuhan. Betul ya? Oleh tangan para nabi, para rasul, betul ya. Tapi itu inspired-nya dari Roh Kudus itu, saudara. Dan Tuhan mengharapkan juga begitu. Kalau kita baca firman, biarlah prinsipnya itu adalah prinsip Roh Kudus, firman Tuhan itu sendiri. Jadi kalau Anda beribadah, jauhi perdebatan, amin. Keributan, ya. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Maka saya yakin dan percaya ibadah kedua nanti beberapa waktu kemudian akan penuh sampai di sini. Ya. Orang-orangnya sampai berbenturan dengan ini. Nah didorong-dorong dari belakang. Nggak ada yang mustahil. Saya pernah di satu gereja ya. Saya datang jam 2 siang karena gereja itu jam 2 siang. Cabangnya itu jam 2 siang. Ada yang jam 8, 10, 12, 4, 6. Dan yang di tengah itu jam 2. Anda tahu jam 2 siang di hotel, waduh, 2 orang Pak. Yang gembala saya bilang, kamu urus tuh yang 2 orang, khotbah di situ. Aduh, pertama kali saya datang, 2. Dan kesian itu jemaat sudah. Jadi begitu dia doa, terus dia berdiri, sebentar lihat ke belakang. Kiri, kanan, lihat, kayaknya gue baru sendiri gitu. Gak lama udah orang India masuk, dekat situ. Habis doa orang Indianya juga berdiri.
Akhirnya berdua lihat-lihatan. Saya tahu apa yang dibicarakan hatinya, kayaknya tinggal kita berdua nih gitu. Dan waktu saya masuk, waduh 2 orang. Besarnya seperti ini, 2 kali ini, 1,5 ini. 2 orang kan kelihatan, betul nggak? Kalau cuma segini nih, gerejanya segini nih sepanggung, 2 orang, terus ada koordinator, wah itu penuh, sesek. Ya. Tapi ini 2 orang, saya tanya sama koordinator, itu cuma berdua? Iya. Terus saya bilang, buka jas, buka dasi, dulu kan main jas dan dasi. Terus gulung tangan, kenapa Pak? Berbaur sama mereka, biar dia lihat banyak. Tapi waktu buka jas jangan terlihat mereka. Wah mereka buka jas di luar, buka dasi, masuk langsung. Ada kurang lebih 25 orang. Begitu masuk satu-satu, itu orang India lihat gitu, oh haleluya, oh haleluya, haleluya. Padahal dia nggak tahu nih koordinator semua. Jadi saya khotbah gitu buat 2 orang, amin, amin. Yang besar aminnya itu yang 25 orang, amin. Gitu. Jadi mereka juga ikut, yes, yes, yes. Mereka bilang, oh penuh nih ya, jam 2 penuh. Padahal enggak, 2 ini. Dia kayak mereka dijebak aja gitu, kayak dijebak. Terus dari 2 bawa keluarga 5, 7, 12. Orang-orang yang di hotel lihat, ini gereja penuh banget ya. Akhirnya bikin Natal, penuh sesek. Nggak nampung sampai keluar, sampai ke tangga. Saya yang khotbah di situ. Kalau prinsipnya itu firman penuh. Yesus gitu loh, amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, coba Anda lihat di ayat yang ke-26. Ini 10:20, saya selesai jam 1:30. Amin, saudara? Enggak, saya enggak amin, enggak kuat ya. Baca sama-sama ayat 6 ya. 1, 2, 3, tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas. Nah, jadi bodoh deh. Dengar tapi enggak melakukan. Ini bicara tentang tadi dasar prinsip ini gaya. Dengar tapi tidak melakukan. Jadi hebatnya cuma pada saat mendengar, hebatnya cuma ada di gereja, tapi begitu keluar dia tidak punya gaya hidup yang benar dan baik. Gaya hidup kita harus gaya hidup orang percaya. Halo. Di restoran manapun, namanya orang Kristen gitu loh. Ada makanan banyak, gaya hidupnya tetap harus doa dong. Halo, jangan malu. Doa dalam hati melek. Darah Yesus sucikan, kuduskan. Makanan, minuman, oh haleluya, haleluya. Karena malu, karena banyak orang. Kenapa harus malu? Kita yang bayar kok. Betul nggak? Doa-doa kita, agama-agama kita, udah tutup. Dan doa juga jangan lama-lama. Amin. Kalau doa makan jangan sampai 7 menit, kelamaan. Bapa di dalam surga, oh haleluya. Itu namanya doa penginjilan. Oh haleluya, terus dikeras-keraskan suara haleluya, haleluya. Terus tiba-tiba Anda terbang tinggi, padahal apa? Diangkat oleh security, diangkat. Dipindahkan gitu loh. Doa tuh jangan bawa-bawa orang lain bos, jangan menyulitkan orang lain, betul? Itu keluarga saya kalau doa di bawah 1 menit, betul nggak? Ini ponakan istri saya, 1 menit di bawah. Jadi selalu mereka senang kalau saya yang doa, karena memang enak gitu, doa saya enak, jujur aja. Tuhan sucikan, kuduskan makanan menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan menyantapnya, berkati orang-orang yang belum bisa makan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Di bawah 1 menit. Tapi kalau doa udah bawa lurah, bawa orang-orang yang gak bisa makan. Kami berdoa Tuhan buat lurah di tempat ini, wah ampun. Berdoa untuk janda-janda, janda yang mana gitu. Berdoa untuk bangsa dan negara, ampun deh Tuhan ya. Udah yang praktis. Jadi gaya hidup kita boleh pakai sneaker, ya dong. Sneaker pakai, saya punya beberapa sneaker dan puji Tuhan dari orang. Mereknya Casio semua. Ya, ulang tahun merek Casio, kasih orang. Ya, semua dapat dasi, jas dulu semua. Ya itu Tuhan kasih kita privilege ya. Kasih kesempatan buat kita. Tapi saya mau katakan buat Anda, kadang-kadang kita hanya cuma mementingkan gayanya aja gitu. Ya. Tapi gaya hidup mengampuni. Amin. Tidak benci, ya.
terus ramah, halo. Ketemu, hai halo shalom, shalom Pak. Shalom, Tuhan berkati Pak, shalom. Saya dulu pernah salah, orang dari jauh, saya jauh, shalom, shalom, apa kabar? Dia liwat, ternyata di belakang saya sudah. Oh ya orang lain ya nggak apa-apa. Kadang saya bilang shalom, terus dia, saya nggak Kristen, oh ya nggak apa-apa, shalom aja buat kamu. Tapi ada efeknya bagus juga. Tiap kali banyak sekarang orang tegur saya di jalanan. Pak, ini Bapak ya yang suka di TV. Oh iya. Pak ini yang di TikTok. Bapak TikTok kan? Kok jadi Bapak TikTok sih gue? Oh iya. Pak foto ya Pak. Istri saya demen banget sama anak-anak denger TikTok Bapak. Foto. Pak saya gak Kristen tapi kayaknya nyerep. Kayak chat saudara, nyerep. Soalnya ya puji Tuhan. Ya. Jadi kadang-kadang, oh Pak, aduh kalau Bapak ngomong tentang itu Allah, Bapak ngomong tentang ibunya Bapak, Pak, Bapak cerita dengan Bapak, ayahnya Bapak, gaya hidup. Kadang di restoran tuh saya di mana-mana ada karyawan, pesan kan kita ada 24 orang, kalau makan dulu banyak 24 orang, sekarang udah beberapa udah mati saudara, ya, keluarga saya udah mati. Tapi tetap 17, 16 orang kita suka makan bareng. Kadang-kadang salah pesanannya. Terus dia balik lagi, ada TS manis, enggak ada yang pesan. Enggak, tadi saya dengar, enggak ada yang pesan. Kesian loh, balik. Itu tanggungan dia tuh. Dipotong gaji, bener. Yang ngomong Tuhan sama saya. Jadi saya lihat wajahnya. Mungkin 7.000 nih, 7.000 kepotong. Dia udah minum teh manis, masa harus minum lagi kemanisan nih. Saya panggil, mas. Dia balik lagi, saya lupa saya. Tuh kan Pak bener Bapak yang pesan. Padahal enggak, dia suka bener-benerin diri kadang ya. Saya bilang saya tadi pesan, iya tadi kan Bapak saya dengar, udah sini bawa sini. Terus warga saya bilang, enggak om saya enggak begitu. Memang enggak ada pesanan, om saya selalu mengampuni. Tapi goyonya kan kenceng, enggak salah gitu. Dia bilang, 7.000 bos. Kita nanti dapat persembahan kasih berapa ya kan? Cuma potong 7.000, mana enggak? 7.000. Kadang salah capcay, nah itu lebih gede tuh, 27.000. Emang enggak pesen nih, aduh pesen, tadi kita ngomong aja ada yang mau capcay enggak ada, enggak jadi. Dia catet, datang tuh capcay. Ya kita nih jadi capcay nih, ya. Saya bilang udah ambil, saya hitung keluarga 16 orang nih bilang enggak, gua taruh di tengah bersih nih. Benar nggak? Bersih nggak? Anda lihat dia kecil tapi makannya luar biasa. Benar, taruh di sini. Pak tapi kita nggak pesan, udah taruh sini. Yesus yang pesan. Udah. Berkali-kali, kadang avokado, itu nggak ada yang pesan karena mahal. Tapi begitu datang langsung, oh iya saya satu lagi, 2 lagi, 3 lagi. Dan saya lihat nggak ada kekurangan gitu. Saya berkati mereka nggak membuat mereka jadi kaya kok. Sebaliknya saya keluar uang gitu nggak membuat saya jadi jatuh miskin. Jadi gaya hidup kita tuh gaya hidup yang dipercaya. Ya, saya banyak punya teman punya toko Pak, dari berlian sampai money changer. Kalau saya bawa dolar berapa nih sekarang nih? Yang punya money changer dulu temannya istri saya. Dia langsung bilang, Bapak Pendeta mau tukarnya berapa? Kan enak tuh. Kita bisa bilang, bisa nggak $1 100.000? Habis dia bilang berapa aja. Tapi kan nggak boleh gitu. Enggak, memang standarnya berapa? Ya enggak Pak, ini sih 10.200, sudah buat Pak Pendeta 10.500, enggak usah. Ya kan? 10.200 aja, karena saya cuma punya $100. Jadi kecil. Enggak Pak, saya tukerin. Enggak, udah. Kan kamu juga dagang. Ketemu di daerah-daerah, Pak mau apa? Batik ya Pak. Yang jual batik, sudah batik-batiknya tuh yang bagus-bagus, yang jutaan. Free buat Bapak, enggak usah. Kamu kan dagang. Ya. Restoran free. Di mana-mana kalau saya makan tuh saya lihat orang, pemiliknya udah dari jauh gini. Nah saya udah tahu itu jemaat. Saya nggak tahu dia jemaat mana gitu. Oleh sebab itu 2 anak saya selalu kalau kita makan selalu dia suka duduknya di tengah. Saya suka bilang kenapa sih di tengah? Biar dilihat orang.
dan kesempatan dibayarin itu jauh lebih tinggi gitu. Dan ada aja bisa beribut 3-4 orang. Saya yang bayar, saya yang bayar. Kenapa mereka begitu? Gaya hidup. Gaya hidup. Shalom, amin, shalom. Keluar dari Plaza Indonesia tuh, yang buka pintu tuh 8 orang. Padahal pintunya cuma 2. Betul mah? Itu yang ikutin saya, buka pintu mobil saya tuh, 6-7 orang. Saya tinggal hitung kepala tuh. Saya bilang, mah kefret ya, kefret, ini harus kefret. Itu tuh udah kayak center class di Natal tiap hari tuh. Mereka bilang, makasih Pak, Bu, sehat-sehat ya Bu. Biar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati Bapak Ibu. Ya, amin. Nggak apa-apa juga sih. Dan mereka jadi tahu gitu. Jadi kalau saya lihat dari jauh udah ada kumpulan 8-20 orang, saya pilih jalan yang lain. Dan yang terakhir ayat 27, 2 menit, ayo baca sama-sama. Ya habis kalau terus-terus juga kedodoran misalnya. Ya. Kadang-kadang saya tanya berapa orang nih hari, saya lihat 4 kok. 14 Pak, 14 orang Pak, 14. Semua dipanggilin, woi Pak Johan panggil. Gue nggak panggil, gue cuma tanya berapa orang. 27. Baca ayat 27, 1, 2, 3. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan nah ini kan akhirnya nih jadi begini, betul nggak? Orang bodoh akhirnya jadi begitu, mau nggak begitu? Nggak mau kan? Jadi yang keempat, hidup ini ada tujuan. Amin. Tujuannya apa? Apa tujuan hidupmu? Ya kan? Hidup kekal selamanya, sorga yang mulia. Nah, mulai kita buktikan sorga yang mulia itu ada di keluarga kita. Ya. Di rumah saya tinggal pasang papan aja yang tulisan, dilarang muka muram, dilarang marah-marah. Ya. Pokok di rumah itu selalu harus, pagi-pagi saya udah nyanyi, sempurnalah kehidupanku. Jadi nggak heran. Kalau mantu rumah tangga saya gitu, ya, saya nyanyi, walaupun dia nggak. Anjing saya 4-4. Semuanya digendong. Sambil karena kalau dia lakukan salah gitu ya, saya juga nggak terlalu. Saya suka bilang sama istri saya, kita sama pembantu nggak usah terlalu cerewet. Nah, memang harus dibilang benar, tapi bilangnya baik-baik aja. Pembantu saya emang suka salah, yang NTT itu saudara. Dia dari NTT, waduh, saya minta saya minta kopi, dia kasih kaos kaki loh. Saya bilang kopi ya, terus dia bilang kaos kaki. Saya tadi bilang kopi, dia bilang tidak, Bapak bilang tadi kaos kaki. Saya bilang saya tahu apa yang saya katakan, saya bilang kopi, tidak, Bapak minta kaos kaki. Oh ya oke, saya salah, hari ini saya bilang ya, minta kopi, itu jelas, baru jelas gitu. Padahal dari awal saya udah jelas sama dia. Ya. Pokoknya ini NTT, waduh ya, disuruh pijit dia bisa pijit semua. Ya udahlah, tujuannya kan juga untuk menyenangkan hati Tuhan. Tujuan kita hidup, menikah, bahkan beribadah itu kan menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jadi pada saat Anda punya tujuan yang jelas seperti itu, maka hidup jadi senang aja. Jadi sukacita aja. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, tunduk kepala kita berdoa, terima kasih Tuhan Yesus untuk dasar hidup kami yang tidak boleh berubah, Kristus. Yesus adalah harga mati. Dan yang kedua, prinsip hidup kami adalah firman Tuhan. Tidak boleh berubah. Segala sesuatu yang ada tertulis itu yang kami lakukan. Yang ketiga adalah bagaimana kami memiliki gaya hidup yang sesuai dengan kebenaran firman, yaitu gaya hidup orang percaya, punya iman, punya kasih, punya pengharapan, punya maaf, pengampunan. Dan yang terakhir, biarlah tujuan hidup kami yaitu menyenangkan hati Tuhan. Sorga yang mulia, mutlak menjadi milik kami dan menyenangkan hati Tuhan dalam setiap aspek hidup kami. Harusnya menjadi tujuan utama kami.
Berkati seluruh jemaatmu, keluarga, rumah tangga, bisnis, usaha, mata pencarian, pekerjaan, perusahaan, perekonomian, kesehatan, tubuh, jiwa, dan roh mereka. Studi, pendidikan, pergaulan, bahkan jodoh mereka kami serahkan dalam tangan-Mu, keuangan finansial, gereja, pelayanan mereka dimanapun mereka berada diberkati dan jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua telah diberkati, haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan, Bapak Ibu, saya percaya setiap kita diberkati melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Bapak Ibu. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan beberapa kegiatan sepekan gereja kita melalui multimedia. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan, Gembala Jemaat, seluruh pengerja GBI Philadelphia Horizon Bekasi, dan Jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Johar Lumoindong yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite dan Live Streaming pada hari Minggu 14 Mei 2023 pada pukul 7, 9, 11, dan 1 siang waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Harnadi di Hotel Horizon. Dalam ibadah ini, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada hari Kamis, 18 Mei 2023 pada pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat di GBI Harapan Indah 3 Kota Harapan Indah dan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Samuel Harnadi. Ibadah doa pujian penyembahan selama 6 jam di SICC Sentul, Damailah Indonesiaku pada hari Kamis 18 Mei 2023 diadakan pada pukul 1 siang sampai 6 sore waktu Indonesia Barat di Sentul International Convention Center SICC. Acara ini terbuka untuk umum, tetapi terlebih ditujukan untuk kegerakan anak-anak muda. Ibadah anak Kid for Christ setiap minggu pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Ultima Bekasi. Dan ibadah remaja di Lighting in God diadakan setiap minggu pada pukul 11 pagi waktu Indonesia Barat di Hotel Horizon Bekasi. Kami terus menghimbau Bapak Ibu Jemaat Tuhan untuk dapat ikut serta dalam doa komitmen bersama-sama yang dilakukan setiap hari pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat di rumah masing-masing. Dan doa pagi bersama Gembala Bapak Pendeta Samuel Harnadi diadakan setiap Jumat pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di GBI Philadelphia Harapan Indah 3 Kota Harapan Indah. Azusa Prayer Tower khusus Rayon 5 diadakan setiap Rabu pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom dengan link yang tertera di layar ini. Informasi link dan password dapat jemaat Tuhan minta dengan petugas media. Persembahan umum, persembahan khusus dan perpuluhan, jemaat Tuhan dapat mentransferkannya ke rekening gereja kita dengan nama GBI Philadelphia Horizon dengan nomor rekening 521 1602 962. Atas nama Gembala Jemaat Pendeta Samuel Harnadi, pengerja dan jemaat Tuhan GBI Philadelphia Horizon Bekasi, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan jemaat Tuhan dalam memberi kepada Tuhan di gereja ini. Kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, dan tiba saatnya kita akan berikan persembahan yang kedua. Mari persiapkan persembahan Bapak Ibu. Boleh angkat amplop-amplop persembahan Bapak Ibu Saudara. Nanti Kak Wahyu akan berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami sudah muji membesarkan nama Tuhan dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengar ini Tuhan boleh menjadi rema dan kami boleh melakukannya dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk setia Tuhan. Kami mau belajar setia untuk mengalihkan milik Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Biar kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami, layakan kami Tuhan untuk dipergunakan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami siap memberi dengan penuh ucapan syukur dan kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus pasti memberkati. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh.
membawa syafaat, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami yang kedua, untuk kehadiran Tuhan, untuk lawatan Tuhan bagi setiap kami. Kami percaya mukjizat Tuhan telah Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami juga bersyukur untuk firman-Mu ya Tuhan yang menguatkan, mengajari setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk isi hati-Mu yang Tuhan boleh sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Johan Lomiondong ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan pagi hari ini melepaskan berkat pengurapan yang baru. Kiranya terus bertambah-tambah ya Tuhan atas hamba-Mu. Tuhan berkati kesehatan keluarga. Dan apapun yang hamba-Mu lakukan Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Bapa kami yang baik. Kami juga serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Bangsa yang Tuhan kasihi. Biar kiranya Tuhan berkati dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Tuhan berkati tanah air dan udaranya. Bahkan secara khusus para pemerintahan yang ada. Bapak Presiden kami Bapak Jokowi dan wakilnya Bapak Amin. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus terus menyertai para pemimpin bangsa kami Tuhan. Dengan roh takut akan Engkau ya Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan kerjakan luar biasa apapun ya Tuhan atas bangsa kami, dan nama Tuhan terus ditinggikan. Kami serahkan kota di mana kami tinggal, kota Bekasi dan Jawa Barat sekitarnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan juga para pemimpin rohani kami Tuhan pagi hari ini, Bapak Niko Nyotor Harjo beserta wakilnya. Kami menyerahkan Bapak Pendeta Samuel Harnadi di Rayon 5, bahkan gembala sidang kami di tempat ini beserta wakilnya. Kami menyerahkan ketiga koordinator ibadah Tuhan di GBI Horizon Bekasi, Bapak Agus, Bapak Winarton, Bapak Weli Sitorus. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati para pemimpin-pemimpin rohani kami dengan tanda-tanda ajaib dan mukjizat dan kesehatan. Tuhan senantiasa limpahkan ya Tuhan. Berkati anaknya, berkati istri dan mantu dan cucunya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak kami yang baik. Kami serahkan Tuhan Yesus kehidupan kami sepanjang minggu ini, bahkan sepanjang bulan ini ke dalam tangan Tuhan. Apa saja yang kami kerjakan Tuhan, kami percaya Tuhan akan buat berhasil, Tuhan akan buat beruntung. Dan kami terus melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan nyatakan dalam setiap aktivitas kami. Terima kasih Bapak kami yang baik. Berkati setiap persembahan yang kami kumpulkan ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus mengajari kami untuk boleh berikan yang terbaik bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang. Kiranya penyertaan Tuhan sempurna dalam perjalanan pulang kami. Dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Kita angkat tangan kita, biarlah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai hidup kita mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Dan biarlah apa saja yang kita kerjakan boleh berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menikmati berkat-berkat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.